Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, jemaah rahmat Allah sekalian, kembali kita merafakkan, mengucapkan setinggi-tinggi syukur puji kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan salawat piring salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bersama surah Az-Zariyat dari ayat 1 sampai ayat 30. Semua ayat surah Az-Zariyat ini 60 ayat. Surah Az-Zariyat terletak di penghujung juz 26 dan awal 27. Penghujung juz 26, awal juz 27. Kita ambil satu ayat saja. Peringatan Allah dalam ayat 7, bukan ayat 7, ayat 9. Yu'faku anhu man ufik. Yu'faku anhu man ufik. Kalau kita lihat tafsirnya, kita dengan ulama yang menjabarkan, menguraikan, mentafsirkan ini, yu'faku anhu man ufik. Terjauh dari Allah, orang yang dijauhkan Allah. Terjauh dari Quran, orang yang dijauhkan Allah. Terjauh dari masjid, orang yang dijauhkan Allah. Ini hebatnya kuasa Allah ya. Kuasa Allah, Allah menentukan segala-galanya sesuai dengan hikmahnya. Kenapa orang itu mau ke masjid? Dia memanage tidurnya. Ada manajemen tidur. Tidur itu ibadah. Dalam Islam ada fiqhun naum namanya. Fikih tentang tidur. Kalau tidak dimanage, tidak diatur tidur, mungkin sekarang masih tidur. Subhanallah. Nah, kemarin kita sebut hadis Nabi yang sepatutnya orang yang rajin datang ke masjid, hadis ini selalu ada di hatinya. Nah, hadis sahih rawah Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Manajemen Allah mengatur alam ini, mengatur ibadah. Ahli ibadah mengatur hamba yang beribadah. Ada malaikat yang bertukar giliran, tukar shift. Bergiliran siang lain, malam lain. Malaikat siang datang saat waktu sholat fajar, sholat subuh. Dan naiklah malaikat bertugas malam. Setelah ambil alih. Setelah tugas diambil alih oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Nanti malaikat siang bekerja. Sesudah habis kerjanya, waktu asar nanti datang pula malaikat malam. Yata'aqabuna fikum. Bertukar shift, bertukar giliran di kalangan kalian. Malaikat Allah yang mengatur alam ini. Wa yatamiyuna fi salatil fajr wa salatil asr. Mereka berkumpul waktu salat subuh dan salat asar. 2 kali ya. 2 kali. Jadi hebatnya salat fajarnya hebat, salat asar pun hebat. Karena di sanalah pertukaran waktu kerja para malaikat siang dan malam. Kemudian sumaya ya'ruju alladzina batu fikum. Malaikat yang bertugas malam naik melapor kepada Allah. Wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim. Allah menanya malaikat itu macam mana mereka melaksanakan tugasnya. Katanya ditanya di sini, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Subhanallah.
Subhanallah. Ini setiap orang, setiap kelompok ditanya Allah ini ya. Subhanallah. Hebatnya kerajaan Allah, manajemen Allah. Ditanyanya bapak, ditanyanya ibu, ditanyanya ahli keluarga. Macam mana mereka itu tadi kamu tinggalkan? Lalu dia oleh petugas, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka di pagi hari, mereka sedang salat, sedang berada di masjid. Kan indahnya ya. Wa atainahum wa hum yusallun. Waktu kami datang asar kemarin, mereka juga salat. Subhanallah. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Hadis sahih Muslim. Subhanallah. Patutnya hadis seperti ini ada di masjid, ada di rumah, dibacakan sama anak sama istri. Subhanallah. Kalau di komunitas yang maju ya, imbang antara kehadiran muslimin dengan muslimat. Saya pernah berada di suatu komunitas di Pulau Jawa. Jumlah masyarakat yang datang sholat 5 waktu, apalagi subuh ya, itu mungkin hampir 40% penduduk datang ke masjid. Atau lebih, begitulah. Saya pergi masjid ini sama. Masjid ini sama. Komunitas mereka begitu. Subhanallah. Ibu-ibu datang, bapak datang, pemuda datang, anak-anak dibawa. Subhanallah. Subhanallah. Mereka sudah lama membina mungkin ya. Padahal di sini lingkungan pondok pesantren. Mana santrinya? Mana orang-orang pesantrennya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana orang-orang warga pesantrennya? Jadi perjuangan kita masih panjang lagi Pak ya. Baik. Dalam pada itu kita kemarin juga bersama Fudail bin Iyad. Kita akan kaitkan dengan Fudail bin Iyad ini. Kata Fudail bin Iyad apa? Kalau aku dikasihlah dunia katanya. Ini tentang keduniaan pula ya. Tadi tentang akhirat. Datang ke masjid itu aset akhirat. Pergi ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko kemana? Itu pada umumnya, pada dasarnya aset dunia. Semua orang ke sawah, ke ladang. Semua orang ke toko, ke kantor, kemana? Petani dengan pertaniannya. Pedagang dengan perdagangannya. Orang kantor dengan tugasnya. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku dikasih dunia ini semuanya. Ini andaian saja ya. Jika seluruh kekayaan dunia ini ditawarkan kepadaku. Ditawarkan. Lalu ku kaut semauku. Kalaulah aku dikasih ke dunia ini dan aku ambil sesuka hatiku, niscaya aku akan jijik melihatnya seperti kalian jijik terhadap bangkai ditakuti mengotori pakaian kalian. Ini dunia ya. Karena dunialah dia tidak ke masjid. Karena dunialah dia tidak baca Quran. Karena dunialah tidak mikirkan hari esok. Dan dilumuri oleh lumpur ke dunia. Subhanallah. Dalam satu hadis tentang dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sahih Bukhari, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau dunia ini ada nilainya pada sisi Allah, kalau dunia ini pada sisi Allah ada nilainya seperti sayap nyamuk. Mana ada nilai sayap nyamuk ya? Pagi-pagi kadang ada nyamuk datang ke sini. Kalaulah ada nilai dunia ini pada sisi Allah, kata Rasulullah, senilai sayap nyamuk, masa kafiran minha syarbata ma, tidak akan dikasih kepada orang kafir seteguk air pun. Artinya nilai ini, dunia ini tidak bernilai. Kecuali kalau dunia itu digunakan untuk akhirat. Itu nilainya tinggi. Dunia untuk dunia, itu yang banyak menjebak orang, menjerat orang, sehingga orang melalaikan akhirat, mengabaikan akhirat.
Padahal kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datang salat fajar. Datang salat fajar, nilainya tidak dapat dikira. Subhanallah. Nilainya tidak dapat dikira. Salat sunat 2 rakaat sebelum fajar saja kita selalu dengar hadisnya disampaikan oleh ustaz-ustaz kita lebih mahal, lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Apalagi salat fardunya. Apalagi salat fardunya. Bapak datang ke masjid pagi hari. Bapak baca Quran. 1 ayat itu nilainya, nilai akhirat. Dalam satu hadis sahih, nilai 1 ayat dibaca di pagi hari di masjid lebih mahal pada unta besar gemuk. Sudah sering disebut hadis ini ya. Zaman dulu yang ada unta, tidak ada mobil, tidak ada kereta. Kata orang Malaysia, mobil itu kereta. Kata orang Indonesia, kereta itu Honda. Nah, itu bahasa ya, budaya ya. Kembali. Membaca Quran di pagi hari di rumah Allah nilainya 1 ayat. Per ayat itu dikira per ayat ya. Toha, ada 1 ayat. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ada 2 ayat. Yasin, ada 1 ayat. Wal Qur'anil Hakim, ada 1 ayat. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Masing-masing 1 ayat. 1 ayat nilainya, kita bandingkan dengan dunia tadi ya. Lebih mahal, lebih hebat daripada kendaraan unta termahal, besar dan gemuk zaman Nabi. Nah, tidak pernah disebut, dilihat di Google, harga unta termahal sekarang di negara Arab, di komunitas yang menggunakan unta, mengatasi harga mobil termewah. Nah, ini mesti jadi rebutan kita. Kata Fudhil Meliar, kalau aku dikasihkan dunia ini, dunia saja, nggak mau katanya. Dikasih dia kebun, dikasih si proyek, mega proyek. Nanti dia akan lupa kepada Allah. Lupa ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Aku akan takut. Aku jijik melihatnya seperti mana kalian jijik melihat kotoran. Katanya. Dia melihat sisi negatif dunia ini. Sisi positifnya juga banyak. Tapi dalam sisi negatifnya dunia ini menghalangi. Kemarin sudah disebut ada 4 faktor penghalang orang beribadat. Ada 4 faktor penghalang. Al-awa'ik, istilah bahasa Arabnya, atau al-aqabat. Ini dibicarakan oleh Imam Ghazali, rahimahullah, dibicarakan oleh ahli tafsir. Ada 4 faktor perintang. Kenapa orang tak ke masjid? Kenapa dia tidak baca Quran? Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak menambah ilmu? Ada 4 faktor penghalang, kata ulama. 1, nafsunya. Nafsu belum dibentuk lagi. Kalau nafsunya terbentuk, terdidik, nafsunya jadi faktor pendorong. Memotivasi. Kalau nafsu tidak dididik, nafsunya akan menghalang. Maka dalam Quran ada pembahagian nafsu. Ada pembahagian nafsu. Kalau Bapak mau mendalami tentang nafsu, bisa dibaca contohnya kitab Ruh namanya. Dia bicara tentang nafsu. Di sana ada 3 kategori nafsu. Nafsu yang hebat, yang jadi target kita nafsu mutmainnah. Nafsu yang kadang-kadang oke, kadang-kadang oke, kadang-kadang oke, kadang KO, kadang iya, kadang tak iya. Nafsu al-lawamah. Nafsu yang kalah terus. Nafsu ammarah bisu. Nafsu yang sukses ini kawannya malaikat. Allah bersamanya. Itu maka oke. Tidak mau kalah, tidak mau mundur. Karena Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Nafsu yang
kadang-kadang rebah, kadang-kadang tegak berdiri berjalan, kadang tumbang, rebah lagi, tumbang lagi. Jangan banyak rebah dari berdirinya sudahlah ya. Nah, itu nafsu yang kawannya kadang malaikat, kadang setan iblis. Nafsu apa namanya? Nafsu al-lawamah. Nafsu al-amarah bisu yang tertera dalam surah Yusuf, itu kawannya setan iblis. Jadi kita wajib mengenal nafsu kita. Kita wajib berusaha memperbaiki kualitas status nafsu kita. Kalau tidak, orang tidak memperbaiki nafsunya, dirinya akan kalah lah ya. Itu maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulah. Ya Allah, tolonglah aku mengendalikan nafsuku ini. Tolonglah aku. Nafsu bukan milik kita. Hati bukan milik kita. Hidup bukan milik kita, semuanya anugerah Allah, semuanya pemberian Allah, semua amanah dari Allah. Nafsu nomor satu ya. Yang kedua syaitan iblis. Yang ketiga keduniaan. Nah, dunia tadi yang dibicarakan oleh Fudail bin Iyad. Yang keempat makhluk manusia. Karena suaminya tidak betul, istrinya pun susah mau betul. Tapi ada yang suaminya betul, istri tidak betul ada juga. Tapi kalau suaminya betul, istrinya mudah untuk jalan betul. Kalau suami dan istrinya jalan betul, betul perjalanannya, anak-anak mudah dibimbing. Nah, manusia. Manusia itu orang yang sepergaulan dengannya. Ahli keluarganya, teman akrabnya, komunitasnya. Jadi tadi kita kaitkan kata-kata Fudail tentang keduniaan. Keduniaan ini dalam hadis Rasulullah berlindung ya, wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, kata Rasulullah, jangan engkau jadikan dunia itu tumpuan utama kami. Nah, doa itu doa majelis ya, termasuk kategori doa majelis yang sering dibaca Nabi, yang jarang dilupakan Nabi waktu berkumpul dengan sahabat. Allah maksim lana min khasyatika ma tahlu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Di sana diserapkan, jangan engkau jadikan dunia tumpuan utama kami. Artinya tumpuan utama kita akhirat. Dunia itu dicari untuk akhirat. Kalau dunia dicari untuk akhirat, subhanallah, nilainya besar, nilainya tinggi. Rumah tidak akan dibawa, mobil tidak akan dibawa, uang tidak akan dibawa. Tapi rumah yang di dalamnya diisi dengan tahajud, diisi dengan sholat sunat, dengan zikir, dengan ibadah. Nanti tanah perumahannya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kendaraan yang dibawa ke masjid, yang dibawa untuk sholat, dibawa untuk sholat subuh, itu nanti dinilai pada sisi Allah. Begitulah ya. Mudah-mudahan masuk sedikit kata-kata Fudail bin Iyad bahwa kalau aku dikasih tawaran tentang dunia ini, katanya, seperti mana kamu berebut-rebut mencari dunia, aku akan jijik melihatnya seperti kalian jijik melihat kotoran, takut mengotori pakaian dan badan kalian. Begitulah dunia. Kalau untuk dunia kita akan kotor banyak. Nafsunya kotor, hatinya kotor karena kekotoran keduniaan. Kalau tidak diimbangi dengan cinta Allah, kalau diimbangi dengan cinta Allah, itu termasuk sarana cinta. Nah, kendaraan itu sarana cinta. Rumah itu sarana cinta. Sarana kita untuk mencintai Allah. Duit itu bisa dijadikan sarana cinta. Dan juga bisa dijadikan, kalau salah gunakan, sarana yang melalaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbullah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.